Kenapa investor di Indonesia udah mulai masuk ke Malaysia? Tahu nggak, yield properti di Malaysia itu kira-kira average udah bisa 6% atau certain area atau certain project bisa mencapai lebih dari 6%. Jadi memang secara nasional, yield properti di Malaysia itu sekitar 5%-an. Di Johor Bahru malah bisa 5,5 sampai 6,2%. Dan juga kalau di area-area tertentu ya, itu bisa mencapai 7-8% tapi gross ya. Jadi bandingin kalau sama kota besar yang yieldnya memang makin tertekan ya karena harga tinggi. Jadi makanya investor di Indonesia itu udah mulai diversifikasi investment mereka itu ke Malaysia. Jadi kalau kamu mau masuk ke Malaysia untuk mulai bisa berinvestasi, boleh DM di account aku. Kenapa properti Malaysia lebih laku disewa? Jadi memang karena standar developer di Malaysia lebih tinggi dan juga properti di Malaysia itu biasanya mempunyai fasilitas yang lengkap. Jadi tenan Malaysia itu mencari lifestyle bukan cuman hanya mencari tempat tinggal. Untuk penyewa di Malaysia mereka tuh mencari lifestyle. Jadi gym, pool, security, tennis court, badminton court. Jadi bukan hanya mencari tempat tinggal, tapi juga mencari tempat untuk bisa hidup. Makanya unit di Malaysia itu rata-rata sangat mudah sekali untuk bisa disewakan. Jadi kalau kalian mencari unit yang mudah atau yang sudah ada ready tenant, aku ada listnya, tinggal pilih. Yang akan terjadi 1 tahun ke depan prediksi saya adalah gelombang PHK. Itu akan ke depan. Ini akan banyak nih, karena banyak orang yang udah nggak tahan lagi tentang overhead cost. Yang kedua, kita bicara tentang business owner. Jangan ekspansi kalau kamu nggak bisa yakin bisnis lo itu bisa punya market yang banyak. Dan kalau punya bisnis nggak punya differentiation, nggak jelas mau kemana, produk lo juga nggak bisa secara yakin ya bisa penetrate dengan baik, mendingan ya tutup bisnis lo gitu daripada nanti kamu expand dan bleeding. 7 juta lebih warga Indonesia nganggur. Wamenaker minta generasi muda ciptakan lapangan kerja baru. Setuju. Jangan hanya menagih 19 juta lapangan kerja. Betul nggak Pak? Bismillah, semoga beneran ada transferan masuk kali ini. Kita jadi generasi muda itu harus cerdas. Lihat dong saya. Usia muda sudah jadi CEO. Berkat apa coba? Ya jelas berkat ngayal. Loh. Maksud saya berkat kerja keras. Jadi anak muda itu harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jangan hanya bergantung kepada negara. Apalagi sekarang zamannya digital. Kalian bisa jualan online. Kalian bisa live joget. Oke gas. Transfer dulu buat beli kompor gas. Pokoknya sekarang banyak cara untuk menghasilkan uang. Betul nggak Pak Menteri? Transfer dulu lah. Guys, ini bahaya banget karena seperti kita tahu ekonomi kita itu lagi bahaya, hampir aja menuju krisis. Bayangin aja, lihat nih, dolar Amerika tembus 17.400, level terburuk sepanjang sejarah. Sama aja kayak rupiah masih tertekan lampaui krisis tahun 1998, ngeri banget kan? Bahkan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia mengeluarkan surat edaran. Lihat nih, edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 5 EDR 1.0B tahun 2026. Tentang apa? Tentang imbauan efisiensi dan budaya hidup hemat. Artinya ekonominya Indonesia ini sedang berbahaya. Nih, lihat nih isinya nih, dikit nih. Menyampaikan bahwa situasi perekonomian nasional dan global saat ini perlu disikapi dengan kebijaksanaan bersama. Dengan ini kami menghimbau kepada seluruh elemen persyarikatan untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, melaksanakan kegiatan dan menjalani hidup. Intinya poinnya adalah disuruh berhemat. Belanja tuh yang prioritas doang, yang nggak penting nggak usah. Ini sadar nih, ini emang lihat aja PHK di mana-mana. Pasar investor pada kabur cabut dari Indonesia.
Sementara itu pemerintah kita merilis pertumbuhan ekonomi kita. Katanya ekonomi kita naik. Kalian percaya nggak dengan data pemerintah? Kalau aku sih nggak melihat dengan data di lapangan, dengan realita di lapangan tidak sesuai dengan data-data yang dibuat pemerintah, seolah-olah bagus. Lihat nih pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Presiden Prabowo. Katanya ini naik 0, berapa persen kayak gitu tuh, lihat tuh yang kuartal 1 tahun 2026. Padahal realitinya enggak. Hoax. Gila, Muhammadiyah aja lihat tuh berkesan hemat, jangan boros, yang penting-penting aja. Pemerintah melakukan yang sebaliknya kan, katanya ini kita negara kebanyakan menghayal. Gila, ekonomi kita lagi berbahaya. Ini main data, manipulasi data palsu ini presiden ini. Realita kelulusan sarjana bermodalkan puluhan juta ketika lulus di Konoha. Kuliah modal puluhan juta ketika lulus bergaji UMR. Selamat kepada Ananda Isolo atas kelulusan studi dalam waktu 4 tahun dengan total biaya pendidikan sebesar 50 juta. Waduh, fresh graduate. UMR dulu ya? Oke. Gaji UMR tetapi kerjaan menumpuk seperti gaji puluhan juta. Tolong dia kayak. Belum lagi lingkungan kerja yang toksik. Ketika ikhlas bergaji UMR, ternyata gajinya lebih kecil lagi karena dipotong BPJS dan pajak. Gajiku kok tinggal segini ya? Oh, normal itu kan kena potong BPJS kesehatan, terus walaupun gaji kamu UMR tapi masih di atas PTKP jadi kena PPh 21. Tapi kan aku juga harus bayar uang makan, uang kos, uang transport, uang listrik, uang air, uang gas, uang internet. Belum lagi kalau atasanku ulang tahun aku harus budgetin untuk surprise-nya. Dan kalau duitku habis untuk itu semua, aku healing bayarnya pakai apa? Ya cari kerjaan tambahan dong. Alhasil harus mau pontang-panting cari pendapatan sampingan. Oh oke, kalau gitu mulai sekarang aku. Ayo yang baru masuk teteh. Jalan Pak. Setelah sukses mendapatkan uang dari pendapatan sampingan, keluarga dan teman yang toksik merasa berjasa dan perlu mendapatkan bagian dari kesuksesan tersebut. Akhirnya aku bisa healing. Punya uang banyak kok parah banget sih gak donasin ke korban gempa, longsor, banjir, KDRT, gelandangan, pengemis, pengaman, anak yatim, aktif dan pasif, kebakaran, kekeringan, kebahasan, keanginan, sama korban konflik pinjol. Ya udah ini ambil. Nah gitu dong. Kesimpulannya, hidup di Konoha, biaya kuliah mahal, gaji rendah, harus pontang-panting cari tambahan, dan harus keluar biaya sosial yang tinggi. Karena banyak orang yang merasa berjasa ketika orang lain sukses. Maka tidak heran jika ada pepatah yang berkata, hidup di Konoha, deritanya tiada akhir. Itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman, boleh tulis di komentar. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.